Artinya mau apapun ilmu yang kita pelajari, mau ke sekolah apapun yang kita kehendaki, mau sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, jangan sampai lupa bahwa kita harus paham sama agama. Tapi di samping itu kenapa saya ingin belajar di Gontor? Karena satu, maka jangan menyerah, teruslah bergerak karena langkahmu sekarang itu yang akan itu awal dari ribuan langkahmu ke depan. Ingat, bisa jadi Allah sedang mengarahkan ke arah yang lebih baik. Karena kita tidak tahu mana yang lebih baik buat kita. Innallahu ya'lam wa nahnu la na'lam. Allah tahu dan kita tidak tahu. Innallahu yaqdir wa nahnu la naqdir. Allah tahu, Allah berkuasa dan kita tidak berkuasa sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Hai sahabat Remind, semoga sahabat Remind selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali lagi di acara kebanggaan sekolah kita, yaitu Remind Podcast. Bersama saya, Humaira sebagai host baru yang akan menggantikan Kak Esti, dan bersama partner host saya, Mas Alfarisi. Nama saya Alfarisi, saya sebagai partner host dari Mbak Humaira. Nah, sahabat Remind, hari ini kita kedatangan narasumber terhormat, yaitu bintang tamunya Dar El Ma'rifat. Siapa sih yang nggak kenal sama beliau? Nah, beliau adalah Lora Ahmad Aiman Almazini, putra pengasuh Pondok Pesantren Darul Ma'rifat, yaitu Kiai Zainal Arifin Mahali. Nah, pasti kalian penasaran kan? Nah, kita langsung saja perkenalan sama beliau. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aiman Almazini. Sebenarnya saya tidak seperti bintang tamu. Saya hanya tamu biasa, rumah saya juga dekat di sebelahan. Jadi bukan bintang tamu yang dari negara mana, dari kota mana, enggak. Saya hanya kebetulan diberikan kesempatan untuk mengisi di sini. Maka agar kalian tahu dan kenal siapa saya, maka tadi sudah saya sebutkan, nama saya Ahmad Aiman Almazini. Saya kelahiran Sampang tahun 2004. Jadi alhamdulillah sekarang sudah menginjak kepala dua. Yang katanya orang banyak masalah muncul di kepala dua ya. Kita harus mulai berpikir ke masa depan, udah harus mulai berpikir langkah selanjutnya. Kemudian saya menempuh pendidikan di beberapa sekolah. Pertama di Pamekasan, saya menempuh pendidikan PAUD sampai SD di Yayasan Nurul Hikmah. Kemudian saya melanjutkan studi saya di jenjang SMP di Sampang. Tepatnya di SMPN 1 Sampang, di sampingnya lapangan. Kemudian saya melanjutkan juga di SMA-nya, di KMI. Jadi saya bukan KMI, bukan SMA, kurikulum yang saya pakai KMI. Itu lebih tepatnya di Gontor Ponorogo. Alhamdulillah saya studi di Gontor Pusat. Dari ada sekitar beberapa cabang, saya mendapatkan kesempatan untuk belajar di Gontor Pusat di Ponorogo selama 5 tahun. Ditambah 1 tahun pengabdian, seperti itu. Dan sekarang insya Allah saya akan melanjutkan lagi pendidikan saya di jenjang universitas di negara Maroko, insya Allah. Maka minta doanya juga semoga diberikan kelancaran dalam belajar, mendapatkan ilmu yang bermanfaat nantinya, seperti itu. Berarti sudah diterima di sana? Alhamdulillah sudah, insya Allah akan berangkat minggu depan. Mohon maaf, kami panggil Gus apa Lora ini? Biar lebih enak. Sekarang biasa dipanggil Gus atau Lora. Gitu. Sebenarnya kalau saya lebih ingin dipanggil Aiman saja ya. Cuman takutnya kalian tidak nyaman atau seperti apa. Ya tidak apa-apa. Mungkin Gus Lora ya? saja, Lora saja. Biar Maduranya itu kelihatan. Kita harus bangga. Khas Maduranya biar kelihatan. Iya betul. Nah, kalau boleh tahu nih, akhir-akhir ini Ra Aiman sibuk dengan apa? Oke. Jadi di 6 bulan terakhir ini, karena kebetulan saya juga sudah lulus dari Gontor ya, jadi 6 bulan ini saya full di rumah. Nah, karena ada banyak sekali waktu kosong yang saya hadapi selama 6 bulan ini, saya mikir, nih kalau saya hanya diam-diam saja nih sangat-sangat sayang sekali ya, betul. Membuang waktu. Nah, betul.
Jadinya di awal-awal saya liburan saya akhirnya bikin konsep gimana kalau saya membuat video kemudian diupload di media sosial. Bikin Membuat vlog-vlog video gitu ya? membuat video motivasi diupload ke media sosial, membuat ada liburan saya bikin vlog juga diupload ke media sosial. Itu untuk mengisi waktu saya. Sama juga selain membuat video-video seperti itu, saya juga mengisi waktu saya dengan Mengaji. Mengaji. ya mengaji. Mengajar. Mengajar. Seperti itu. Saya diberikan kesempatan oleh orang tua saya untuk mengajar di Pondok Putra Romain seperti itu. Untuk berbicara tentang vlog, apa terkait percintaan, Apa dengan motivasi? Oh, oke. Untuk vlognya lebih ke holiday, jalan-jalan. holiday. Tapi kalau Jalan-jalan. video Dalam kehidupan motivasi, sehari-hari. untuk video motivasi ada. Jadi gini, sembari karena saya juga hobi saya traveling, Ya, jadi jalan healing. ya, jadi sembari saya healing, mumpung nih view-nya bagus, dapat benar. ngena juga Momennya keadaannya. bagus. Kayak pernah suatu ketika saya pergi ke masjid, masjidnya tuh bagus banget kayak bikin tenang. Akhirnya saya juga sembari vlog sana, saya bikin juga video motivasi. Jadi sekali jalan dua pulau seperti itu. Oke, menurut Aiman, menuntut ilmu dalam artian bersekolah atau berkuliah itu apakah harus selalu diaktifkan dan didasari dengan agama? Bagus. Oke. Sebenarnya di sini itu adalah tantangan terbesar di zaman sekarang ya. Ya, dengan zaman yang Ya. sekarang semakin maju dan semakin hebat. Apalagi di kalangan Madura ini, di pendesaan, mohon maaf sebelumnya, apalagi di daerah Panaguan, Propo. Oke. Untuk pertanyaan ini, jawabannya sederhana sebenarnya. Apa itu? Pastinya mau apapun ilmu yang kita pelajari, mau ke sekolah apapun yang kita kehendaki, mau sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, jangan sampai lupa bahwa kita harus paham sama agama. Wih, berarti Berarti Itu. satu-satunya harus paham agama terlebih Iya, dahulu. kalian mau masuk ke jurusan apapun, kalian mau sekolah dimanapun, tapi kalian juga harus memegang ilmu agama, jangan sampai ditinggalkan. Benar-benar. Nah, ini Islam semua kan pasti. Iya, Alhamdulillah, Islam banget ini sejak lahir. Maka dari itu, yang banyak masalah dalam zaman sekarang tuh apa? Banyak orang-orang ingin bersekolah tinggi, banyak orang-orang ingin jurusan ini A, B, C, D, E, F, G. Tapi mereka lupa satu. Mereka lupa asal diri mereka sendiri. Apa asal diri mereka sendiri? Apa jati diri mereka sendiri? Apa? Islam. Ini yang menyebabkan karena mulai banyaknya ilmu, mulai banyaknya tempat untuk belajar, tapi sedikitnya kesadaran orang untuk mempelajari ilmu agama, sehingga bagaimana yang terjadi seperti sekarang ini. ya, Banyak orang Islam tapi tidak sholat, naudzubillah. Banyak sekali orang Islam di luar sana tapi malah melakukan hal-hal yang naudzubillah yang dilarang dalam Islam. Banyak sekali orang Islam tapi sangat sedikit orang yang Muslim seperti itu. Sencanteng Madura kun Islam KTP melolo. Iya, benar. Tak abejeng. Tak abejeng. Nah, kalau di Gontor, bagaimana sistem pembelajarannya? Apakah ada peraturan berseragam? Oke. Ini banyak sekali dibahas sebenarnya. Iya. Karena emang Gontor beda dari yang lain di segala sisi. Ya. Mungkin sebelum menjawab, kenapa harus Gontor gitu? Kenapa harus Gontor? Kenapa harus meneruskan ke Gontor? Oh, saya kenapa Padahal kan harus di Madura Gontor? ini banyak loh pondok pesantren yang besar. Benar banget. Oke. Pertama di Madura sendiri ada sebenarnya pondok pesantren yang juga mengambil kurikulum Gontor, yakni di Al Amin Prenduan Sumeneb. Oh iya. Alasan terbesar saya kenapa pengen ke Gontor, di samping karena memang keluarga saya dari Sampang banyak yang di Gontor, tapi di samping itu kenapa saya ingin belajar di Gontor? Karena satu, Gontor beda dari yang lain dan Gontor memiliki banyak bukti. Bukti dari segi apa? Dari alumninya sudah banyak yang besar. Gontor juga dari katanya modern, kata-katanya modern, tapi ketika kita masuk malah kita merasakan sesederhana mungkin. Itu. Yang dipikiran orang modern tuh, oh modern berarti ada AC-nya, ada kasurnya. Jangan ngimpi dia. Nggak ada. Kayak Kunanta. Ya, betul. Jadi alasan saya di Gontor itu ketika saya ngeliat video-video Gontor sebelumnya, saya lihat ini katanya pondok modern, tapi kenapa kok seperti ini? Itu menjadi tantangan terbesar saya untuk bisa belajar mandiri, untuk bisa belajar sederhana. Seperti itu. Berarti beda dengan yang lain. Ya, beda dengan yang lain dan dengan kesederhanaan yang saya lihat membuat hati saya tertarik. Maka Gontorlah
pilihan satu-satunya. terbaik. Nah, saya dengar-dengar Gontor itu lebih jarang pakai sarung ya. Oke. Saya sebelum itu mungkin kita masuk ke seragam tadi Iya, ya. iya. Budaya Betul, seragam. betul, pertanyaan tadi. Oke, jadi yang seragam itu kenapa di Gontor ya? Ketika jadwal pelajaran pagi, Mm-mm. itu memang kita tidak diwajibkan berseragam persis semua. Tidak. Bebas. Bebas. Tapi bukan berarti bebas di sini, oh ada yang pakai sarung, Oh, enggak. oh ada yang pakai batik, oh ada yang pakai baju kemeja dari stiris, tidak. Mm-mm. Kita tetap diberikan warna, itu dibebaskan. Tapi bentuk baju, jenis baju itu sudah ditentukan. Berarti cuma beda warna aja. Iya. Nah, kenapa kok jenis bajunya ditentukan? Itu pertama untuk kedisiplinan dari santri sendiri. Jadi bukan berarti kita membebaskan tidak pakai seragam, terserah pakai apa saja. Nanti ujung-ujungnya santri berlomba-lomba menggunakan Betul, pakaian betul. paling bagus. Iya, iya. Pakai A B C D F G seperti itu. Berarti setiap harinya itu berbeda-beda Iya, memakai baju. itu tergantung santrinya asalnya. Kadang Apa per pondok, apa per kelas untuk cara memakai bajunya? Oke. Tidak ada. Jadi sebenarnya semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 terserah memakai baju apa saja. Yang penting bajunya tuh berkemeja, bercelana gelap, kemejanya tidak boleh ada motif. Terus Harus polos lengan ya berarti. Harus polos berarti. ya harus polos, tidak boleh ada motif. Terserah lengan panjang atau lengan pendek bebas. Dan warnanya bebas. Nah, mengapa kebebasan warna di sini diberikan? Untuk kesederhanaan. Seperti itu. Ya, berarti Jadi tidak salah satu yang tetap digaungkan oleh pondok adalah kesederhanaannya seperti itu. Jadi tidak memaksa santri harus menggunakan seperti ini, tidak. Udah warna apa yang kamu punya silahkan dipakai, tidak apa-apa. Asalkan sesuai dengan syarat-syarat yang ada. Seperti itu. Berarti pakai celana ya? Iya. Pakai celana untuk sekolah pagi. untuk Kalau jadwal memakai sarung itu kapan? Oke. Nah, di sana sarung itu dipakai khusus sholat. harus sholat Kenapa? saja. Iya, kenapa? Karena dikhawatirkan kalau digunakan di kegiatan sehari-hari dikhawatirkan najis. Di situ alasannya itu. Kenapa? Malah kita sangat-sangat dilarang ketika olahraga pakai sarung. Dikhawatirkan santri-santri sarung dipakai olahraga, kemudian dipakai juga untuk sholat. Nah, jadi di sana melarang sarung digunakan di kegiatan sehari-hari. Ya karena sarung tuh khusus untuk sholat, jadinya sholatnya tetap suci, tetap bersih. Seperti itu. Bukan kita jarang pakai sarung, tidak. Justru kita mensakralkan sarung. Apa? Cuman di waktu sholat Iya, saja. mengkhususkan Cuman hanya untuk untuk sholat. Karena sarung itu hal-hal yang harus suci karena digunakan untuk sholat. Jika digunakan untuk kegiatan sehari-hari dikhawatirkan najis. Seperti itu. Misal nih santri diperbolehkan keluar, misal mau Iya. beli-beli keluar, itu berarti pakai celana nggak pakai sarung. Kan kalau di Madura itu identik santri itu memakai sarung seperti itu. Di mana-mana saja kalau saya lihat di sini di luar Madura juga kalau kita beli-beli, kita mandi, kita sholat, kita ngaji, itu kadang pakai sarung loh. Kesehariannya pakai sarung. Malahan kalau kita pakai celana itu kayaknya aneh banget kalau di Madura. Janteng Madura cocok budak emak. Cek reng santre. Saya juga pas waktu pulang ke sini dari pondok kan saya juga sering upload story Iya. ke Pamekasan pakai sarung, betul olahraga jalan pagi pakai sarung. Iya. Langsung tuh banyak yang komen dari teman-teman gitu. Wih ini kayaknya kamu apa aja yang kamu lakukan pakai sarung ya. Ke Pamekasan pakai sarung, olahraga pakai sarung. Kamu ngapain? Jadi memang di sini di lingkungan kita kan justru yang lebih tidak apa namanya. Kalau pakai celana itu tidak enak, Tidak enak. elok. Tapi kebalikannya di Jawa justru kalau pakai sarung kemana-mana aneh. Ini kan orang Jawa kalau ngelihat, oh ada orang pakai sarung, orang Madura deh. udah pasti udah kayak ketemu banget kalau itu orang Iya, Madura banget pernah kalau saya udah juga pakai lihat. kalau pakai sarung. Pernah saya juga lihat di ini ada kayak tebak-tebak daerah gitu. Ada foto, Mm-mm. ada orang pakai motor, Mm-mm. depannya pakai sarung, belakangnya juga gonceng pakai sarung. Langsung semua orang nebak, oh ini Madura. Oh berarti di kantor itu per kamar pasti per daerah. Enggak, Apa? malah dilarang. Di sana ada sangat-sangat dilarang satu kamar satu daerah. Untuk Berarti apa? campuran ya? Iya, untuk keberagaman. Jadi kita bisa belajar sama yang lain, belajar bahasa dari yang lain, belajar budaya dari yang lain. Kalau sampai ada satu kamar, dalam satu kamar itu ada 3 orang atau lebih dari daerah yang sama, itu harus dipecah.
Baru kalau bener-bener udah ada 6 kamar misal, di setiap kamar udah 3 nih, ya masih ada lagi daerah yang sama, ya udah gak apa dimasukin. Cuman kalau selama daerah itu bisa dipecah, harus dipecah, disebar, tidak boleh digabung. Bahkan kalau sholat pun setelah di masjid tidak boleh duduk satu daerah. Persatnya. Kan cuman sholat. Ya emang itu simpel ya kan, sederhana. Karena emang kan cuma sholat, tapi apa yang berusaha kita diajarkan oleh Gontor, keberagamannya di sana. Jadi kalau sholat borong Madura semua orang berjejer, kena hukuman. Jadi harus pisah-pisah. Madura, nanti Jakarta, Malaysia boleh, atau Sumatera, Sulawesi gitu. Tapi kalau Raiman sendiri, kalau boleh tahu nih ya, punya teman dari Madura nggak? Sama-sama Maduranya maksudnya. Insya Allah sore ini saya mau ke rumahnya teman saya di Madura. Di daerah? Di daerah Lumair. Oh, Lumair. Termasuk Bangkalan atau Sampang itu? Sampang kayaknya, masih Sampang. Masih Sampang kalau Lumair kayaknya. Nah, Raiman kan di Gontor mengabdi. Apa saja yang dilakukan Raiman saat mengabdi? Apakah sambil mengajar? Oke. Pengabdian di Gontor itu menurut saya berbeda atau gimana? Sibuk sekali. Karena kita diberikan 3 kewajiban. Kalau santri hanya 1 kewajiban apa? Belajar. Tapi kalau mengabdi 3 kewajiban. Kewajiban pertama, kita harus ada Trinitas pondok, Trinitas saya lupa, Trinitas guru, enggak Trinitas, pokoknya Trinitas guru. Yang pertama adalah mengajar. Yang kedua adalah membantu pondok. Yang ketiga adalah membantu pondok, belajar. Mengajar, kita akan mengajar pada santri setiap pagi sama siang. Mengajarnya itu semua kelas atau cuma 1 kelas? Oh enggak, saya kebetulan waktu itu di tahun pertama dapat 8 kelas. Ini kelas ya? 5 kalau enggak 8 kelas 1 minggu. Ini baru kelas, belum jam pelajaran. Kalau jam pelajaran mungkin 1 minggu ada 11 sampai 15 jam pelajaran 1 minggu. Itu dari pagi sampai siang. Terus sorenya kita tuh belajar. Kuliah. Oh, kuliah. Iya, jadi habis. Berarti Raiman di Gontor juga kuliah ya? Iya, jadi kalau udah hari yang paling sibuk nih, pagi jam 6 kita harus mulai siap-siap belajar, mengajar. Terus pulang jam 12 sholat, berangkat lagi ngajar lagi sampai jam adzan asar. Adzan asar jam 3 pulang. Jam 4 berangkat lagi buat kuliah. Belajar tadi yang kewajiban ketiga, kuliah. Kuliah sampai Isya. Isya pulang. Terus malam ada kayak kegiatan muajah. Muajah itu belajar bareng malam. Jadi kayak belajar pagi di murojaah diulang di malam harinya. Semua santri itu? Iya, semua santri sampai jam 10. Ini baru 2 kewajiban ya. Full kegiatan. Iya, ini baru 2 kewajiban. Belum satunya. Yang membantu pondok ini ya kita sisip-sisipkan. Oh iya. Lagi pulang zuhur, kan saya kebetulan di bagian Gambia, kayak Gambia tuh swalayan, swalayan. Berarti kayak penjaga koperasi. Ya, koperasi, betul Bang. Pulang mengajar zuhur, saya sempetin mampir ke toko, ngeliat, lihat kan lihat karyawan, ngecek barang, itu langsung berangkat lagi. Asar sebelum berangkat kan berangkatnya jam 4, masih ada jeda 1 jam, saya keliling-keliling dulu biasanya ngecek gudang, ngecek laporan. Malam pun habis belajar malam itu masih ngecek. Bukan ngecek, bikin laporan. Jadi saya langsung ke kantor, ya buat laporan. Biasanya saya jam 11, jam 12 baru pas istirahat. Laporan pembelian berarti? Berarti setiap hari dilakukan seperti itu? Iya, laporan hasil jual beli. Padat banget berarti hasil penjualan. Berarti boleh nggak, seumpamanya sakit Mbak, sakit Laura, boleh nggak pulang? Oke. Apa ada stat-statnya untuk sakit, apa gimana? Apakah harus izin juga kalau sakit? Pastinya harus izin ya. Kalau sakit pun di sini yang diperbolehkan pulang jikalau sudah sakit parah seperti itu. Karena kenapa ya? Karena memang di sana udah ada rumah sakit. Fasilitas dari pondok. Iya, bukan puskesmas lagi, memang rumah sakit kota itu punya pondok. Udah punya. Iya, udah tapi ada. Ya udah di dokter kawasan spesialis pondok. di depannya pondok pas. Dokter spesialis ada, dokter bedah juga udah ada. Jadi ya kalaupun sakit ini rumah sakit depan, ngapain kamu jauh-jauh? Tapi itu rumah sakitnya khusus santri Gontor apa orang luar bisa? Banyak orang luar. Berarti kayak rumah sakit umum. Iya, tadi alasan untuk sakit ya mulai. Berarti nggak bisa buat alasan betul, lagi. ya. Kecuali kalau memang sudah sakit dan memang parah, biasanya diizinkan pulang. Itu pun dengan syarat diizinkan oleh dokter di rumah sakit. Jadi harus mendapat surat keterangan ada dari keterangan dokter rumah berarti sakit gitu. Kalau diperbolehkan untuk pulang. Saya pernah
kayak pernah kena DB waktu itu. DBD. Waktu saya kelas 6. Kelas 6. Iya, itu pas lagi Idul Fitri. Jadi Idul Fitri saya tidak menyenangkan sekali. Idul Fitri H+2 Idul Fitri saya sakit, panas tinggi. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit itu, ternyata divonis DBD. Oh, DBD. Nginep di sana selama 2 hari. Akhirnya mama Opname. minta opname. Akhirnya mama minta izin pulang dan sama dokternya dibolehin. Jadi saya pulang selama 3 hari. Balik lagi alhamdulillah udah sehat. Seperti itu. Pulang ke sini? Iya, ke rumah selama 3 Berarti hari. waktu pulangnya cuma 5 hari dong. 3 hari. 3 hari Tiga tuh, Mbak. hari. 3 hari. Kan kalau santri walaupun sudah sembuh pasti Tetap- punya alasan untuk tidak balik. Sakit kepala, sakit perut. Betul. Terus nanti Nah, ini izin lagi. ketentuan dari dokternya berapa hari. Oh, Yang bukan saya- dari pondok berarti- berarti. Bukan. Yang saya kasih ya Oh, dikasih cuma waktu dari dikasih rumah waktu sakitnya. 3 hari. Ya udah harus balik 3 hari. Kalau emang pun mau menambahkan hari ya harus konfirmasi ke sana. Harus ke sana. Iya. Berarti bolak-balik dari Madura Makanya ke itu. Berarti Lebih tidak baik udah melalui di rumah sakit aja. tidak melalui via Biar- WA. biar gak kecapean. Betul. Oke. Nah, selanjutnya Raiman akan melanjutkan studi kemana? Oke, tadi sudah sempat saya singgung ya. Saya akan melanjutkan studi di Universitas Darul Hadits Al Hasaniyah. Punyanya Maroko. Ustadz Somad ya? Iya, tapi yang Ustaz Somad waktu itu mau ngambil jurusan mengambil S2. Saya di sini insyaallah akan mengambil S1. FYI tentang Darul Hadits Al Hasaniyah. Darul Hadits Al Hasaniyah ini merupakan cabang dari Universitas Al Qurawiyyin Di mana itu? di Maroko juga. Oh, di Maroko. Universitas Al Qurawiyyin itu adalah universitas pertama di dunia menurut UNESCO. Seperti itu. Jadi Pertama di dunia. iya di dunia. Wow. Bukan Di bukan dunia. Al-Azhar, bukan. Yang mana pertama di dunia adalah di Darul Hadits Al Hasaniyah. Di Al Qurawiyyin yang mana memiliki cabang yang insyaallah saya akan bersekolah menjadi mahasiswa di sana Amin di amin. Darul Hadits Al Hasaniyah. Kira-kira berapa tahun Nira? Perkiraan semoga lancar amin 4 Amin. tahun. Amin. Oh, lulus S1 berarti. Lulus S1 4 tahun. Langsung pulang apa masih ingin ngelanjut ini? berpetualang. Sampai saat ini kalau rencana dari orang tua langsung pulang. Langsung Tapi pulang. kalau ada keinginan saya sendiri masih ingin melanjutkan S2. Di Maroko. Nah, jika ingin melanjutkan S2 di Maroko sekarang sangat sulit tahapannya. Kenapa? Kenapa ya? Ra? Itu saya kurang tahu. Oh. Tapi saya memang dari sananya, dari pihak kerajaannya memang seperti itu, hanya dikhususkan untuk orang-orang di sana. Jadi orang-orang di Maroko mudah, tapi kalau orang-orang luar Maroko agak sulit. Bahkan katanya orang dalam Maroko pun sulit. Apalagi yang luar Maroko. Apa yang lagi seperti di luar itu. Maroko? Iya, banyak orang-orang sekarang berkeinginan pengen melanjutkan S2 di Maroko karena melihat Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul ya, Somad betul, S2 betul. di Maroko. Tapi itu udah berapa tahun yang lalu. Sekarang udah banyak peraturan yang berubah. Jika saya sendiri ingin melanjutkan S2 di Mesir sampai saat ini. Amin amin semoga diterima. Amin. Kan tadi semasa 1 tahun di Gontor Ya, kira-kira kan 4 mengabdi tahun. itu sambil kuliah. Nyampe ke Gontor, mohon maaf, Maroko. sampai ke Maroko. Itu mulai dari semester awal apa? Oh, maksudnya mengulang dari semester awal apa langsung ke Lanjut lanjut? semester 3 berarti. Ya. Semester 3. Masalahnya yang di pondok saya mengambil jurusan umum, ekonomi Islam. Kalau di Maroko? Di Maroko saya mengambil jurusan agama Dirasah Islamiyah. Ya mungkin jikalau memang maka tidak mungkin ya saya melanjutkan kan karena beda jurusan. Yang ini ekonomi, yang di sana Dirasah Islamiyah. Kalau memang saya yang kemarin Dirasah Islamiyah mungkin bisa saya lanjutkan langsung semester 3. Tapi ya karena memang beda jurusan ya saya mulai dari semester awal. Berarti mulai dari awal nih. Iya. Nah, kenapa alasan Lora mengambil kuliah di luar negeri? Padahal di dalam negeri Indonesia itu banyak loh. Banyak banget. Banyak Mbak. banget Banyak. yang terkenal, yang maksudnya udah berada di rata atas kayak UGM, UI, dan di Betul, Madura betul. juga banyak Lora. Kenapa harus Maroko pertanyaan? Kenapa harus Maroko nih? Sebelum itu disclaimer dulu. Di sini saya tidak tidak ingin merendahkan atau tidak ingin kayak mengatakan itu lebih baik, tidak. Justru saya memang mengakui universitas di Indonesia bagus-bagus. Bagus banget. Bahkan kalau di top global, universitas Indonesia juga banyak yang 50 teratas. 50 teratas top global. Cuman alasan terbesar saya apa? Bukan karena universitas di luar negeri lebih bagus. Bukan karena universitas di Indonesia buruk-buruk semua, tidak. Tapi alasan terbesar saya pertama yang paling utama adalah pengalaman. Pengalaman Nah, dan wawasan. Ya, karena
pengalaman di luar negeri pastinya akan lebih banyak. Betul, Karena betul. kita mengenal budaya baru, kita mengetahui orang baru, kita Lingkungan belajar baru. lingkungan baru, kita belajar banyak hal yang baru. Pertama. Yang kedua, karena saya mendapat bi'ah Islamiyah, kebiasaan lingkungan Islam di Indonesia, di universitas Indonesia tuh masih ada memang universitas yang bi'ah Islamiyahnya, lingkungan Islamiyah bagus, tapi beberapa banyak juga yang lingkungan Islamnya kurang bagus. Bahkan saya juga mendapat banyak cerita dari teman-teman saya yang sekarang sedang berkuliah di beberapa universitas besar di Indonesia, yang mana dari kebiasaan sholatnya masih kurang, dari ini banyak kegiatan-kegiatan yang kurang baik seperti itu, dan kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Jadi ada dua alasan tadi yang ingin kenapa saya memilih di Maroko. Pertama untuk pengalaman, dan yang kedua agar masih ada bi'ah Islamiyah, kebiasaan Islam yang terbentuk. Mungkin ada masih keluarga yang juga mondok di Maroko atau di sekitar lah. Apa teman sepondoknya? Sampai saat ini di keluarga ada baru satu orang, sedang di sana sekarang, ada di Maroko semester 5 berarti. Namanya Ustadz Farhat Miladizen. Kebetulan sepupu saya. Wow, Sepupu Raiman sendiri. Iya, kemarin di Gontor pun sempat bareng selama 2 tahun. Sama yang di Maroko Iya, itu. sama Mas Farhat. Nah, andaikan Raiman di masa depan menjadi seorang pejabat di pemerintahan, kan tidak menutup kemungkinan. Siapa tahu suatu saat Lora ditakdirkan menjadi berada di bagian itu. Apa rencana Lora untuk daerah Pamekasan dan negara kita Indonesia, yang dimana negara kita sendiri sudah sekarang berada di masa yang tidak baik-baik saja. Khususnya Lora di daerah Panaguan tersendiri. Pertanyaannya berat sekali. Kan sebenarnya saya gak ada sampai kepikiran, tidak masuk list impian saya. Tidak masuk list impian saya untuk menjadi pejabat. Ya karena di samping pasti banyak bersinggungan dengan segala hal, menjadi pejabat, banyak hal tanggung jawabnya pun besar. Tapi ya mungkin benar kata Anda, tidak menutup kemungkinan ya. Bisa jadi suatu saat nanti ternyata entah takdir Allah mengatakan Amin, apa. amin. Kan takdir orang tiada yang tahu. Iya betul. Siapa tahu menjadi menteri, salah satu DPR. menteri. Betul. Dan bisa jadi presiden. Amin, amin. Amin. Tadi apa pertanyaannya? Menjadi pejabat. Iya, terus Dari masukan apa yang ingin dirubah apa tadi? Apa, Mbak? yang apa rencana? Rencana. Nah, rencana saya kalau memang jadi pejabat, ya insya Allah, jika Allah berkehendak, rencana saya adalah 2 hal saja. Ini yang juga saya sering melihat dari ini sebenarnya podcastnya Anies Baswedan juga. Anies Baswedan. Pernah suatu malam sampai 2 jam saya dengerin tuh. Jadi kan di pondok nyetrika sendiri ya. Sambil nyetrika biar gak bosan saya dengerin. Ternyata selesai setrika, pas selesai podcast. Setelah saya lihat podcastnya di 2 jam, berarti saya nyetrika di 2 jam. Tidak terasa. Ya, dari banyak hal-hal yang ditekankan oleh beliau, pertama dan ingin juga saya realisasikan ketika nanti saya menjadi pejabat, di 2 hal. Yang pertama adalah pendidikan. Mengapa? Karena investasi kepada pendidikan itu tidak akan pernah rugi. Betul, betul. Nah, jikalau dari konteks Indonesia secara keseluruhan, yang pastinya ingin saya benahi itu adalah dari kesetaraan antar sekolah tadi. Bagaimana setiap sekolah mendapat fasilitas yang sama? Betul, Bagaimana suatu sekolah memiliki guru yang kompeten di hal yang sama? Itu juga kita berpikir luas Indonesia ya. Jika kita berpikir luas, berpikir lebih sempit lagi di kabupaten atau kota Pamekasan, seperti itu. Di pendidikan juga, bagaimana kita menambahkan minat baca anak-anak muda? Bagaimana cara nanti saya akan menyetarakan juga sekolah-sekolah di Pamekasan, memberikan fasilitas-fasilitas, mengecek di mana sekolah yang kurang layak kita benahi, mana sekolah yang sudah bagus kita jadikan role model seperti itu. Kemudian tadi saya sempat singgung minat baca ini. Nah, bagaimana caranya untuk meningkatkan pendidikan? Pastinya kita harus juga membuat orang-orang suka untuk membaca. Betul. Seperti itu kan. Nah, saya melihat di Pamekasan ini udah bagus perpustakaannya. Bahkan lengkap, ada taman baca, ada sekian banyak, bagus banget. Tidak ada kota dengan
perpustakaan seperti Pamekasan. Nah, bagaimana cara saya ketika saya menjadi pejabat nanti, cara meningkatkan minat baca, kita akan membuat banyak sekali event membaca, komunitas-komunitas membaca. Banyak loh sekarang di luar yang orang-orang membuat komunitas membaca. Banyak loh sekarang di luar orang-orang membuat kegiatan membaca. Nah, ini di Pamekasan ini belum. Entah, mungkin ada ya, tapi sampai saat ini saya masih belum menemukan. Mungkin di perkotaan. Ya, mungkin perkotaan ada. Yang sekarang saya lagi ikut komunitas juga, tapi dari Bangkalan. Yang Komunitas membaca. Iya, seperti itu. Maka nanti ya seperti itu. Karena orang-orang kalau ada lomba, ada hadiah, atau ada kayak kegiatan itu, pasti mereka senang. Mereka enjoy. Jadinya mereka ketika membaca pun nyaman. Itu cara meningkatkan pendidikan di kota Pamekasan. Semisal khususnya daerah Panaguan ini. Gimana ini? Kita lebih kecilkan lagi ke perspektif Panaguan. Kalau sudah masuk ke desa, jika kita ingin meningkatkan pendidikan di desa adalah kita ubah dulu pola pikir masyarakat. Betul. Itu pasti sangat sulit banget, Ra. Kita ubah dulu pola pikir masyarakat. Caranya gimana? Kita butuh role model. Kita butuh bukti. Kalau hanya omong-omong mengatakan, oh Anda kalau belajar akan sekian. Nggak akan bisa. Yang ada hanya kita lelah dengan perkataan yang sangat banyak yang tidak akan pernah didengarkan. Kita butuh bukti. Nah, seperti itu. Kita akan buktikan dulu, ini loh ada seperti ini. Kita lihatkan zaman sekarang sudah butuh seperti ini. Kita berikan fasilitas. Ini loh fasilitasnya ada, tinggal Anda mau atau tidak. Seperti itu. Nah, Yang pertama. Yang kedua tadi tentang ekonomi. Cuman kayaknya kalau kita bahas ekonomi juga bakal lebih panjang lagi. Lebih baik jangan. Udah kita fokus pendidikan. Takut kemana-mana nanti. Ya. Nah, untuk proses persiapan untuk melanjutkan studinya ke luar negeri udah sampai mana? Oke. Dari persiapan pastinya ada di dua hal yang urgent, yang utama. Pertama persiapan ilmu karena di sana pun kita harus penting bisa banget berbahasa, penting. biar tidak gagigo kayak apa ngangingo kalau kata orang seperti itu. Jadi ya kalau dari segi itu, alhamdulillah saya sudah mempersiapkan. Kemarin saya sudah sempat belajar bahasa Prancis. Saya juga sudah, karena di sana menggunakan bahasa Prancis BTW. Supil dikit dong. Enggak apa-apa, Bahasa biar Prancis. perkenalan bahasa Prancis. Boleh. Oke, je me présente, je m'appelle Ahmad Aiman Almazini. Oh. Je fang ons. Je étude gontor étude islamique. J'habite Pamekasan. Ngerti enggak? Dan nama saya Aiman Almazini dari Pamekasan. Karena ada kata-kata belakangnya ya. Ya. Je lire un livre. Paham? Apa itu? Saya suka baca buku. Gitu. Ya, Enchanté. Terima kasih. Bagus banget, keren banget nih guys. Kalau di Spanyol tuh R-nya jadi kho. Jadi kayak prepare, artinya bersih. Prepare. Lebih sulit mana antara bahasa Prancis, belajar bahasa Prancis dan bahasa Inggris menurut sampean? Bahasa Prancis lah. Entahlah. Ya, mungkin karena sudah saya biasa belajar bahasa Indo dan baru belajar bahasa Prancis, sampai saat ini saya masih lebih sulit untuk belajar bahasa Prancis. Karena kalau dibahas, ada juga bahasa Inggris. Ya seperti itulah intinya. Yang pertama saya siapkan dari bahasa. Yang kedua saya juga siapkan dari segi ilmu, karena saya nanti akan mengambil jurusan hadis juga, lebih tepatnya jurusan Islamnya, tapi hadis. Saya sempat juga membuka-buka beberapa kitab. Kemarin pun ketika ujian untuk masuk, diujikan juga ilmu mustalah hadis. Jadi saya juga mempersiapkan dari bidang tersebut. Dan yang kedua, selain dari bidang ilmu juga, saya juga siapkan dari bidang kebutuhan di sana. Jadi seperti? Ya mulai baju, saya mulai nyicil baju yang saya mulai pisahkan sekarang. Berarti Kemudian packing nih. Ya betul. Barang-barang juga nanti yang dibutuhkan ketika perkuliahan, seperti halnya buku, laptop, seperti itu juga sedang saya persiapkan. Kira-kira kapan berangkatlah? Minggu depan insya Allah. Minggu depan? Ya, tepatnya pemberangkatan pastinya pesawatnya di antara tanggal 13 sampai 15. Berarti Oktober akhir udah gak ada di sini. Ya, insya Allah. Widu'aikum dengan doa antum semua insya Allah. Berarti di Maroko itu setiap harinya bahasa Prancis. Apa bahasa Arab? Campur. Bahasa Arab ada, bahasa Prancis ada, bahasa Inggris ada, bahasa Turki pun ada. Tapi bahkan bahasa Ibrani pun ada. Oh. Berarti campur-campur ya bahasanya. Ya, cuman yang memang digunakan oleh mereka adalah bahasa Arab berlahjah Prancis. Berarti sehari-harinya pakai bahasa Prancis sama Arab?
Ya, Arab bukan Prancis sama Arab. Arab yang kecampur Prancis. Gitu. Jadi emang kan ya seperti itu. Jadi kenapa? Karena di sana dahulu saya kurang tahu. Pokoknya bahasa Arab di sana udah beberapa tercampur dengan bahasa Prancis. Ya seperti itu. Ada yang bahasa Arab, tapi ada nih bahasa Arab baru. Oh, ternyata itu bahasa Arab campur Prancis. Berarti tidak diwajibkan apa gimana? Semisal ada sama-sama Indonesia nih. Sehariannya atau di kamar kita pakai bahasa Indonesia saja. Ya memang tidak diwajibkan. Cuman kalau mau keluar kita pakai bahasa Indonesia tidak ada yang paham. Nggak ngerti makanya itu. Memang nggak wajib. Cuman ya kalau kamu nggak pakai bahasa sana ya nggak bakal hidup, kamu nggak bakal bisa beli. Tapi nggak apa-apa kan kalau semisal sama-sama orang Indonesia pakai bahasa Indonesia. Nggak ada peraturan harus berbahasa seperti itu. Bisa jadi nanti Raiman lupa bahasa Indonesia loh. Aduh, jangan sampai. Tanah airnya soalnya. Mungkin. Nah, bagaimana cara Raiman untuk mengubah pola pikir warga desa yang masih berpikir bahwa pendidikan tinggi itu tidak penting bagi wanita yang tugasnya hanya di dapur. Kayak kalau bahasanya orang Madura itu kebaik apa ring bini aku liah cek make de iya pakun alake. Betul. Pakun badan alako edepor ben kamar. Seperti itu. Jadi kita ambil ke sisi perspektif wanita ya, seperti itu ya. Bagaimana cara merubah pola pikir wanita yang ada di desa sehingga mereka tidak menganggap bahwa wanita itu hanya akan berakhir di dapur. Nah, jika kita hanya berbicara what dan how, apa dan bagaimana ke mereka, apa itu belajar, apa itu pendidikan, bagaimana pendidikan, tidak akan cukup. Mereka tidak, ya akhirnya mereka punya 1000 alasan, dia buat apa saya melakukan hal tersebut, karena saya akhirnya akan berada di dapur dan sebagainya. Maka kita berikan why and what for. Ini yang penting. Mengapa dan untuk apa. Why and what for. Mengapa kita harus belajar, untuk apa kita belajar. Tujuan akhirnya itu apa. Kalau kita memberikan saran kepada mereka untuk belajar, tapi kita tidak merubah tujuan akhir mereka yakni dapur, mereka tidak akan semangat untuk belajar. Karena tujuannya ya hanya dapur. Maka gimana kita rubah tujuannya? Bagaimana menjadi seseorang di dapur yang berpendidikan? Bagaimana menjadi seseorang wanita berdagang yang berpendidikan? Bagaimana menjadi seseorang wanita dengan profesi apapun yang berpendidikan? Seperti itu. Nah, lalu kita berikan role model yang saya sempat singgung tadi. Apa role model? Keteladanan. Bukan keteladanan apa? Salah satu contoh nyata, bukti nyata. Ini loh. Wanita di zaman sekarang yang berpendidikan dan mumpuni dan bisa sukses bukan hanya di dapur. Kan kebanyakan sekarang itu SD, SMP, SMK, nikah. Ya. Okay. Kadang Lora, kalau mohon maaf orang pendesaan lulus SD langsung dinikahkan gitu. Bahkan di sini ada loh, belum tamat SMP udah nikah. Nah, santri sini ada banyak loh. Maka dari situ, itu dia tugas kita semua. Bagaimana kita harus menjadi role model masyarakat nantinya. Ini tugas kalian semua, tugas santri putri dan santri putra untuk menjadi bukti. Ayo kita mulai dari lingkup kecil kita dulu, jangan jauh-jauh ke yang di luar sana. Kita perbaiki diri dulu. Kita benahi diri dulu, kita jadikan bukti kepada masyarakat luar bahwa wanita berpendidikan itu wanita berpendidikan tinggi itu akan sangat-sangat hebat di masyarakat nantinya. Ini loh hasilnya. Inilah hasilnya. Kita ada bukti seperti itu. Kemudian kita juga punya, bukankah banyak contoh-contoh wanita-wanita hebat di luar sana? Dari zaman Rasulullah, Sayyidina Khadijah, bukankah beliau seorang saudagar yang sangat hebat? Pastinya. Zaman kita, zaman penjajahan, ada R.A. Kartini, bukankah beliau menjadi seorang perempuan yang sangat hebat, melakukan perubahan yang sangat besar? Seperti itu. Maka kita mulai dari diri kita sendiri dulu untuk merubah pola pikir masyarakat. Kita berikan bukti nyata kepada masyarakat luar. Tapi untuk merubah pola pikir warga itu sangat sulit. Apalagi mohon maaf di bagian Panagua. Iya. Semisal nih tadi kan mbaknya menyinggung tentang perempuan, lalu bagaimana dengan laki-lakinya? Yang sama juga kadang SD, SMP, SMK nikah, kerja. Dan enggak kuliah. Sen canteng matur dudem mak ajong tak kira dadi dosen, tak kira dadi presiden. Tak kira soki. Lampu jak sekolah. Nah, seperti itu. Bagaimana cara menghilangkan gitu? Oke.
sebanyak yang dibahas tentang perihal ini, persaingan di luar tuh sekarang sudah sangat ketat. Di era zaman sekarang. Apalagi di era zaman sekarang, di mana ada perubahan artificial intelligence, kecerdasan buatan, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan di luar yang sudah dinonaktifkan. Bahkan akhir-akhir ini di Amerika juga banyak kabar, hampir ratusan ribu orang di PHK karena memang sudah banyak yang tidak dibutuhkan. Bahkan data menyebutkan bahwa saya tidak tahu sumbernya dari mana dan ini tidak tahu benar atau enggak, tapi seingat saya ada sekitar 60% pekerjaan di beberapa 60% pekerjaan akhir-akhir ini sudah tidak dibutuhkan lagi di dunia karena adanya artificial intelligence. Kasir, sekarang sudah banyak kasir pintar. Tidak perlu lagi ada kayak gini, tinggal scan selesai semua. Udah banyak aplikasi. Tapi saya lihat di luar negeri tuh ya, ada minimarket yang gak ada itunya. Karyawan. Karyawannya Iya. cuma pakai alat. Jangankan Itu udah minimarket, bayar. restoran pun sudah banyak yang seperti itu. Jadi apa yang bisa kita berikan? Alasan nyata why kepada laki-laki ya tadi ya. Iya. Why-nya kepada laki-laki apa? Yaitu sekarang di luar tuh tingkat persaingannya sangat besar. Apalagi di tengah zaman sekarang. Jika kamu tidak mau belajar sekarang, kamu tidak akan bisa tersaingi nantinya. Berarti untuk zaman sekarang penting banget. Sangat-sangat penting sekali. Nah, Bukan banget lagi, penting, sangat penting. Sekali-sekali. saya lihat-lihat dari instastory-nya Raiman nih di Instagram maupun di TikTok, itu Raiman itu kayaknya hobi banget baca buku nih. Nah, apa buku yang Raiman baca itu cuma mencakup tentang pelajaran dan motivasi, apa tentang novel dan komik? Oke, sebenarnya tadi sedikit tersinggung dengan kata-kata suka banget, rajin banget baca buku. Sebenarnya karena hobi banget baca buku. Saya memang di setiap hari menyisihkan waktu untuk baca buku. Cuman bukan orang yang hobi banget ya. Saya setelah saya sendiri, jangan ditiru, tidak untuk ditiru. Tapi kalau yang baik gak apa-apa ditiru loh Gak apa-apa banget itu. Saya bukan orang yang hobi banget, sampai kan kalau orang yang hobi banget kemana-mana bawa buku, baca buku, seharian full pagi sampai malam baca buku. Saya bukan orang yang betah di kamar seharian baca buku, bukan. Bukan. Saya bukan tipe orang seperti itu. Cuman memang saya meluangkan waktu setiap hari, saya tidaknya 5 menit untuk membaca buku. Untuk buku yang saya baca beragam, malah kadang dalam membaca bersamaan. Jadi kan kalau lagi Ganti-gantian. iya, bukan kayak satu buku selesaiin, terus lanjut buku selanjutnya tidak. Iya. Kadang buku ini tapi sambil saya baca buku ini, sambil saya baca buku itu. Oh, berarti berhenti cuma sampai di halaman 12, nanti baca yang Nanti lain. ikut buku yang baca buku yang lain. Ada Karena saya enggak tipe orang yang gampang bosan. buah hasil dari membaca, keseharian membaca itu? Oh. Sampai sekarang ada nggak hasil buah dari membaca, suka membaca, entah itu cerpen, terus apa Mbak? Novel yang semacamnya. Inspirasi terbesar saya dari buku. Saya menemukan banyak sekali hal-hal baru, pengalaman baru. Saya bisa mengatakan banyak hal tadi saling bersharing sama-sama ya karena Baca buku. Baca buku. Ya, karena banyak sekali hal yang saya dapat dari buku. Berarti membaca buku itu berpengaruh besar. Ya, Bagi pasti kita. sangat-sangat besar. Ada kata-kata dari saya lupa orangnya ada. Kalau kalian ingin mengenal dunia, maka membacalah. Kalau kalian ingin dikenal dunia, maka menulislah. Itu mungkin salah satu alasan kenapa di luar sana suka membaca buku, ingin terkenal, ingin Berarti atau lebih ingin berkarya. Betul. Nah, siapa yang memotivasi Raiman untuk suka membaca buku? Oke. Kalau siapa itu kayaknya yang lebih tepatnya bukan memotivasi saya dari yang tidak bisa baca buku, tidak mau baca buku menjadi mau baca buku, tidak. Cuman lebih ke siapa di sini lebih membuat saya lebih semangat membaca. Tapi sebelum kita bahas itu, saya akan bahas sedikit awal mula kenapa saya suka baca buku. Jadi awal mula saya suka baca buku tuh dulu pas waktu SD, saya itu suka nonton Doraemon. Nobita. Iya. Jadi karena saya suka nonton Doraemon dan kartun saya kesukaan saya Doraemon, biasanya setiap ke toko buku sama mama ditawarin komik Doraemon. Nah, itu awal buku pertama yang saya baca dari Doraemon, lengkap tuh. Ada Doraemon episode 1, ada episode sampai episode 40 waktu itu. Tapi enggak sampai Komik Doraemon itu. Nah, itu awal mulai saya baca. Tapi saya tidak mengatakan saya sangat baca ketika saat itu, tidak. Itu hanya karena saya suka nonton Doraemon, ya saya suka nonton
baca Baca bukunya. buku. Tapi awal mula saya tertarik dengan buku seperti novel yang bertulisan ya, bukan yang komik. Itu saya baca novel dulu, baca novel Trelie. Tentang percintaan enggak sih? Bukan, itu tentang kehidupan. Oh. Kalau baca langsung percintaan. Yang novel Trelie pertama yang saya baca itu judulnya tentang kamu. Kamu. Tentang kamu. Tapi ini bukan tentang Kamu kenapa? Kamu tetap kamu. ini tentang ilmu kehidupan untuk menerima rasa luka di masa lalu. Dan dari sini awal mula saya suka membaca buku dan tertarik dengan buku. Saya mulai, oh ternyata sebagus inilah buku. Ternyata beneran menusuk hati sehebat inilah buku. Daripada film ya, lebih menusuk buku. Karena ketika buku kita membayangkan sendiri, tapi ketika film kita dipaksa untuk membayangkan bayangan orang, pikiran orang lain. Paham nggak? Ya, tapi Seperti itu. kalau di zaman sekarang sih, itu lebih ngerti langsung lihat filmnya loh. Kalau membaca itu kayak kan nggak ada gambarnya, jadi kita itu tidak bisa membayangkan apa yang ada di buku itu. Iya, iya. Seperti emang selera orang beda-beda. Itu yang suka baca buku itu sejak SD apa SMP lah. Itu yang saya ingat Trelie itu yang tentang kamu saya baca SD kelas 6. SD kelas 6 sudah suka membaca buku. SD Itu baru loh. novel ya. Saya suka baca novel. Oh, Saya novel, nggak suka novel. baca buku yang berat kayak apa sih namanya? Fisika, matematika. Iya, atau kayak buku-buku bagaimana cara kaya. Kan ada banyak buku Oh, kayak iya, gitu, iya. tips-tips Tentang apa. ekonomi. Iya, buku ekonomi, buku public speaking saya nggak suka kalau baca buku itu pada saat itu. Nah, kapan saya mulai suka membaca buku-buku yang let's say kita katakan ilmu. Kan tadi cerita ya. Trelie itu cerita, novel itu cerita. Kapan saya mulai suka membaca buku-buku pengetahuan? Itu saya diberikan buku sama teman saya di Gontor, kasih buku Habit, karyanya Tarik Xiao. Oh iya ya ada. Iya, saya baca. Ketika saya baca, bab pertama saya buka. Ternyata gini loh rumusnya. Kebiasaan tentang habit, tentang kebiasaan. Oh ternyata lo gini rumusnya. Saya semangat lagi buka lagi lembar. Oh gini, buka. Sampai saking semangatnya tiba-tiba hatam. Saya bilang, oh ternyata seseru ini loh baca buku pengetahuan. Seseru ini loh baca buku ilmu. Dan dari saat itu saya mulai termotivasi. Oh ya pengen coba baca buku lain. Ternyata sama, oh seru juga. Baca buku lain, oh seru juga gitu. Ada target enggak Ra? Setiap harinya harus hatam atau harus buku? berapa lembar? Enggak sih, saya enggak ada target. Soalnya kalau yang penting satu hari baca buku minimal 5 menit tadi. 5 menit. Ya, cuman kalau targetnya berapa lembar enggak ada sesuai itu. Berarti kadang orang itu kan sering bosen ya. Ya betul. Nah, kalau Raiman sendiri lebih suka bahasa Inggris atau bahasa Arab? Oke. Lebih suka Lebih suka pastinya bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab itu banyak sekali ininya. Entahlah, ketika kita mendengarkan bahasa Arab itu indah sekali rasanya. Hati itu tenang karena kemarin saya sempat bikin syair Arab, saya translate ke syair Inggris. Tetap saya lebih suka sama syair Arabnya. Meskipun syair Inggrisnya juga bersajak, ada sajaknya, ada ininya, ada lagunya, tapi tetap saya lebih ngena ke bahasa Arabnya karena bahasa Arab tuh ada susunannya. Enggak sembarang, bahkan ada yang namanya ilmul arud. Ilmul arud itu kayak kita perhatikan bahkan sampai ke harokat, ketukannya kita perhatikan di bahasa Arab. Bahasa Inggris enggak ada. Tapi kan Memang indah sekali bahasa Arab. lebih gampang bahasa Inggris. Ya, Apa emang dari lingkungannya kan Raiman kan di Gontor pasti lebih sering pakai bahasa Arab nih. Pasti lebih suka ke bahasa Arab pastinya. sebenarnya memang lebih gampang bahasa Inggris. Karena kalau bahasa Arab banyak sekali kosakatanya banyak. Itu baru kosakata, belum jamak kayak mufrad, tasniah, jamak udah beda lagi. Yang 1, yang 2 sampai 3 itu beda. Kalau di Arab jadi ya karena emang banyaknya itu bikin lebih indah, tapi Inggris lebih mudah seperti itu. Kembali lagi ke Gontor nih Ra. Kalau di Gontor itu setiap harinya pakai bahasa Indonesia kah atau bahasa Inggris atau bahkan bahasa Arab? 2 minggu. 2 minggu Dua bahasa minggu. Arab, 2 minggu bahasa bahasa Inggris. 2 minggu bahasa Berarti Arab. kalau 2 bahasa minggu Indonesianya Inggris. itu nggak dipakai sama Nggak sekali? ada, enggak boleh kalau ketahuan langsung. Walaupun di Dihukum. kamar. Iya, walaupun di kamar. Padahal itu bahasa kita sendiri loh. Hah? Ya bagaimana? Sudah peraturan. Kalau ketahuan dan pernah saya ketahuan Pernah. Didenda. Nah, kira-kira kalau ketahuan pakai bahasa Indonesia itu hukumannya apa nih? dicukur rambut botak. Botak plus nggak ada rambutnya sama sekali. Iya. Ada nanti sesuai tergantung bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Indonesia yang
sederhana, biasanya cuman jundi atau setengah. Kalau bahasa Indonesia kayak sampai teriak. Misal manggil teman pernah, Aiman sini gitu. Udah teriak tuh ya, botak. Padahal cuman sini loh. Iya. Semisal nih kalau sudah kena hukuman botak, pas melanggar lagi itu gimana? Ya, apanya? Apa? Hutang. Jadi Oh, berarti kalau nanti tumbuh lagi dicukur lagi. Dicukur lagi gitu. Ya ampun. Dan alhamdulillah sangat-sangat jarang yang sampai hutang gitu. Dia emang pasti jerah lah kalau udah botak gak bakal ngelakuin lagi. Jadi kalau salah satu syarat untuk masuk Gontor berarti harus tahu bahasa Arab, bahasa Inggris. Enggak. Kelas 1 itu kita tidak diwajibkan. Oh, jadi kita ada punya 1 tahun. tingkatannya. Iya, kita punya 1 tahun buat beradaptasi. Iya. Menurut Aiman, penting tidak kuliah di universitas terbaik? Seperti misalnya ada anak yang tidak mau kalau tidak kuliah di kampus A. Pokoknya harus di kampus A. Tidak mau tahu karena dia gengsi jika harus mendaftar di kampus B. Karena standarnya yang lebih rendah. Nah, sehingga dia menghalalkan segala cara. Seperti memakai orang dalam atau memaksa orang tua untuk membayar mahal. Jadi apakah sewajib itu menjadi mahasiswa di univ terkenal? Oke. Kita dari awal tadi sempat disinggung kata penting. Penting tidak kita sekolah di universitas yang bagus, universitas yang top di Indonesia. Saya katakan penting. Penting banget. Penting. Ketika saya mengatakan tidak penting, banyak semua universitas sama, kan seperti itu. Saya yakin orang-orang akhirnya tidak semangat untuk menargetkan universitas yang tinggi. Maka saya katakan penting, karena memang universitas-universitas top itu pertama mempunyai fasilitas yang memadai, bahkan lingkungan yang bagus, dosen yang bagus, kan seperti itu. Tapi, ada tapinya. Penting tapi tidak harus. Memaksa. Penting tapi tidak harus. Memang penting kalian sekolah, kalian mendapatkan universitas tinggi, alhamdulillah. Tapi jika memang ternyata itu tidak terrealisasikan, kalian tidak sampai di universitas yang kalian tujukan, yang kalian impikan universitas top tersebut, bukan berarti impian kalian hilang seketika. Bukan berarti semuanya musnah, tidak ada jalan lain, tidak. Jika memang tidak keterima, mungkin kalian ditakdirkan di tempat yang lebih baik oleh Allah. Kan kita tidak tahu mana yang terbaik untuk kita. Kadang jikalau sampai memaksa, memaksa orang tua, sampai memakai orang dalam, yang kita khawatirkan, oke, kalian ada di universitas top, tapi kalian tidak mendapatkan ridho orang tua. Enggak ada gunanya kalian belajar apapun, setinggi apapun, tapi kalian tidak mendapatkan ridho orang tua. Atau memakai orang dalam, na'udzubillah. Ya, bisa kalian masuk ke sana, cuman bagaimana jika nanti malah ilmunya tidak berkah. Apalagi memakai suap, menggunakan suap, na'udzubillah lagi. Tidak diperbolehkan, sangat tidak bisa diperbolehkan. Kalian masuk, bisa mendapatkan ilmu, mungkin bisa mendapatkan ini apa, tapi ya tadi, keberkahannya tidak akan dapat. Tidak ada gunanya, mending tidak usah sekalian. Berarti kita mencari ilmu dan ridho orang tua itu penting banget. Pasti. Toh semua universitas, masih banyak universitas-universitas lain di Indonesia yang bisa kalian tempati. Dan lagi yang banyak kata-kata yang diucapkan, yang penting itu bukan universitasnya, tapi orangnya. Niatnya mau kalian di univ mana, yang univ paling hebat sekalipun, tapi kalian nggak belajar, malas, nggak niat sama sekali, nggak ada gunanya. Tapi kalau kalian di univ yang biasa, tapi kalian punya tekad yang kuat, punya kemauan belajar yang hebat, pasti kalian akan membuat lingkungan belajar sendiri dan pasti kalian bisa untuk mencapai impian kalian. Intinya di orangnya, bukan di univnya. Oke, berarti semua itu tergantung orangnya dan niatnya. Nah, kita balik ke topik yang lebih santai-santai aja. Nah, di waktu yang senggang-senggang seperti ini, dari tadi atau gabut nih, di rumah apa yang biasanya Raiman lakukan? Gabut. Apa ngevlog gitu? Kalau saya lagi gabut, jadi saya dari kecil punya kebiasaan. Apa itu? Saya tuh suka kayak bikin sesuatu. Kerajinan kayak gini. Kerajinan 5 menit. Kalau dulu saya waktu masih kecil suka bikin kayak orang-orang trek rel, atau kayak bikin jebakan-jebakan, atau kayak bikin paling simpel. Saya suka dulu waktu kecil suka banget buku dijajar-jajar, ditek yang keren gitu lah jalan. Jadi kayak saya suka mengisi dengan make something, membuat sesuatu. Saya kayak misalnya kalau yang kemarin saya buat kotak-kotak buat tempatnya mobil, ada mobilnya mainan gitu. Saya pajang di rumah. Iya, saya pajang.
Kalau di waktu senggang saya membuat sebuah proker yang mana bisa mengisi waktu saya. Prokernya banyak. Ada kayak menghias kamar, dinding kamar. Ada kayak membuat apa ya? Saya cek dulu nih proker saya. Enggak apa-apa. Ya, silakan. Bentar. Proker. Nah, ada kayak saya lagi buat studio. Udah jadi studio, cuman di mana? kamar. Ada di kamar sana. Cuman nggak sempat terekam video. Terus saya juga mau buat Hot Wheels City, jadi kayak saya buat kota dari kardus. Saya kasih jalan, terus ya kayak replika kota itu lah. Ada mobil-mobilnya. Saya juga sambil lagi nulis nulis buku. Iya, jadi ini saya ambil dari quotes di Mama. Mama itu kan sering bikin quotes IG. Nah, saya lagi buat bukunya. Saya lagi rangkum, saya lagi memisah-misahkan. Berarti jadi buat buku sendiri nih? Iya. Ciptaan sendiri nih? Bukan ciptaan saya, Mama. Dari Mama. Saya hanya sebagai layout, hanya layout seperti itu. Kalau yang berhubungan dengan sosial nih, umpamanya turun ke masyarakat, ngasih kegiatan atau kajian atau apa? Kajian gitu. Oh iya. Itu baru kemarin sempat saya diundang juga untuk mengisi kajian dari majelis muslimat namanya. Di mana nih? Bagian ibu-ibu. Ibu-ibu iya. Ada di jadi tetangga. Bintang nih. Ada juga kemarin sempat mengisi tadi ibu-ibu, bapak-bapak juga. Oh, ada. Iya, di Ukhuwah. Berarti campuran ya? Iya. Alhamdulillah banyak diundang. Sebenarnya saya merasa ilmu saya masih kurang. Saya masih baru lulusan SMA ya kalau kata orang luar. Saya bukan orang yang sudah mondok tinggi, yang sudah di univ hebat, tidak. Saya jujur saya masih kurang, bahkan saya ketika diundang saya bilang saya masih belum tahu apa-apa. Ilmu saya masih sedikit. Cuman ya udah sama yang mengundang saya, ya udah gak apa cerita apa saja. Insyaallah ini ya udah saya terima aja. Hitung-hitung ngisi waktu kosong tadi, hitung-hitung juga dengan kita pengalaman juga. Iya, pengalaman, dan dengan kita mengisi, kita juga akan menambah ilmu. Oh iya. Mungkin salah satu alasan karena lulusan Gontor. Apalagi Gontor Pusat. Ketika saya ditanya sama orang-orang, Anda lulusan mana? Saya nggak pernah langsung jawab Gontor. Enggak. Ini pondok di Jawa. Oh, Jawa mana? Jawa Timur. Oh, Jawa Timur mana? Ponorogo. Oh, Ponorogo mana? Melarak. Melarak kemana? Ini yang itu yang Gontor. Iya, Gontornya. Saya karena kalau kata orang Gontor itu namanya kebesaran. Kalau kata orang. Jadi ya saya malu kadang kalau mau bilang saya itu alumni Gontor sedangkan kemampuan saya masih seperti ini. Oh iya. Kalau saya dengar-dengar sih memang Gontor itu pondok pesantren yang terkenal banget. Terkenal banget. Bahkan banyak lulusan Gontor yang jadi orang hebat. Betul. Alhamdulillah. Masuk dalam kategori pondok terbesar di Indonesia. Bahkan mungkin nomor satu mungkin. Nomor satu kayaknya nih. Kurang tahu ya. Tidak tahu itu. Oke, nah. Terakhir untuk Raiman, saya ingin meminta kata motivasi Lora untuk mencintai diri sendiri untuk menguatkan tekad hidup para pemirsa. Mengingat di luar sana sedang banyak orang yang menyerah dan enggan hidup dikarenakan kegagalan. Nah, atau masalah hidup lainnya hingga berencana untuk menyerah dan mengakhiri hidupnya. Mungkin khususnya santri sini antara perempuan dan bagian putra. Apa itu? Lebih ke pendidikan kah atau ke tentang mencintai diri sendiri? Iya. Dan semangat kan ya. Nggak bicara cinta kayak suka banget. Jadi jangan pernah membenci dirimu sendiri. Karena dirimu sendiri itu berharga. Allah tidak akan menciptakanmu sia-sia, tidak akan. Pasti Allah memiliki alasan mengapa Allah menciptakanmu. Bahkan setiap nafasmu, setiap detak jantungmu pun Allah perhitungkan. Maka jangan pernah membenci dirimu sendiri. Cintailah dirimu sendiri bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu berharga. Seperti itu. Maka jangan menyerah, teruslah bergerak karena langkahmu sekarang itu yang itu awal dari ribuan langkahmu ke depan. Dan jikalau memang langkahmu tidak sesuai seperti yang kau inginkan, ingat bisa jadi Allah sedang mengarahkan ke arah yang lebih baik. Karena kita tidak tahu mana yang lebih baik buat kita. Innallahu ya'lam wa nahnu la na'lam. Allah tahu dan kita tidak tahu. Innallahu yaqdir wa nahnu la naqdir. Allah tahu, Allah berkuasa dan kita tidak berkuasa sama sekali. Bisa jadi yang menurut kita baik ternyata itu buruk nantinya.
dan bisa jadi yang menurut kita buruk ternyata itu baik nantinya. Maka tugas kita hanya merencanakan, mengusahakan, sisanya biarlah Allah yang menentukan. Seperti itu. Nah, Takdir. Ya, betul sekali. keren banget nih motivasi dari Raiman. Jadi kita sebagai manusia harus mencintai diri sendiri dan jangan menyerah. Istirahat boleh, tapi nyerah jangan. Oke? Boleh. Oke, baik, sudah lebih dari 1 jam kita berbisik-bisik dengan Raiman. Gak kerasa ya. Gak kerasa banget nih. Oke. Sebelum kita akhiri, sebelum saya mengakhiri acara podcast kali ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Laura Aiman karena sudah bersedia untuk mengisi acara podcast kali ini, dan saya mengucapkan terima kasih, thank you for watching kepada kru Remind Podcast yang telah menyiapkan dan melancarkan acara podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk para pemirsa, tekan tombol klik, comment, and subscribe channel YouTube kami dan beri tanggapan di kolom komentar, dan mohon maaf jika ada kata yang salah, dan terus nantikan video seru-seru hanya di Remind Podcast.